Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku dan Faiz, dan seperti biasa kali ini kita akan bahas market review untuk minggu ini ya teman-teman ya. Mulai dari 25 September sampai 29 September. Tapi ada libur di hari Kamis ya, tanggal 28, tanggal merah. Jadi untuk minggu ini cuma ada 4 hari trading. Sebelumnya buat yang belum join member bisa join dulu, itu linknya di deskripsi ya. Itu nanti ada rekomendasi mingguan biasanya untuk teman-teman yang nggak bisa mantau market setiap hari gitu. Oke, kita langsung mulai aja, intronya udah cukup. Kita ngeliat IHSG ya. Untuk pergerakan ini sih sebenarnya masih oke untuk IHSG ini. Untuk jangka pendek dia masih membuat harga yang lebih tinggi dan menguji resistennya nih ya, yaitu resistennya ada di 7050 lah teman-teman ya. Dia siap menguji 7050. Dia bakal ke situ dulu untuk jangka pendeknya, kurang lebih di sinilah teman-teman ya, 7050 gitu ya. Ini untuk pergerakan IHSG teman-teman. Next kita lanjut ke saham yang pertama yang kita bahas, yaitu adalah saham wine Haten Bali. Oke, ini bagus nih untuk sekedar nyari sarapan ya teman-teman ya. Di saham ini itu bisa ya, saham ini bagus ya. Terdekat kalau misalkan kalian mau entry ya silahkan aja. Batasi resikonya ada di 570 lah, terdekat dia ke situ dulu ya teman-teman ya. Terdekat dia bakal menguji dia kurang lebih 580 lah ya. 580 itu area resistennya dia kalau misalkan kalian mau entry. Jadi siap-siap aja, kalian bisa entry di 545. Mungkin kalau misalkan dikasih koreksi pun ya sampai 520 itu juga masuk ke base buy mas ya. Jadi santai aja. Stop lossnya menurutku kasih aja jauh di bawah 500 ya closingnya. Gitu, itu yang saham yang pertama ya. Untuk jangka pendek sih masih oke. Nanti untuk jangka panjangnya kita akan bahas di dalam grup member ya teman-teman ya. Silahkan yang mau join aja. Linknya ada di deskripsi. Next saham kedua adalah AHAB. Oke, sama AHAB ini oke lah untuk saham-saham lucu ya teman-teman ya. Dia pergerakannya cukup volatile, jadi yang belum terbiasa mungkin skip aja atau masuk dengan lot yang sedikit saja. Gitu. Resisten terdekat nih setelah kemarin Jumat itu ditutupnya closingnya di high ya teman-teman ya, di 33,7% naikannya. Close di 99, sekarang sih bakal menguji di sini mungkin ya, seperti high-nya ini 106 ya kurang lebih. Untuk si AHAB kalian bisa cek-cek aja, ini pergerakannya pagi ini harusnya dia volatil ya teman-teman ya, karena closingnya ditutup di harga tertinggi. Jadi nggak ngerti untuk hari ini apakah dia bakal ditutup hijau lagi atau tiba-tiba open gap naik ya teman-teman ya. Untuk sekedar nyopet sih ya silahkan aja. Siapin candle 1-3 menit biar lebih enak teman-teman ya. Untuk si AHAB seperti itu. Next kita masuk ke konstruksi mungkin ya, PTPP. Oke, untuk si PTPP sih oke ya, sebagaimana chart yang lain sih. Menurutku tuh chartnya mirip-mirip aja, cuman beda di harga ya. Untuk jangka pendek sih kalian bisa mulai lah untuk nyopet hari ini atau untuk 2 hari ini oke ya. Di sini kelihatan kalau misalkan kalian mau lihat dia udah semacam break dari resisten yang di waktu sebelumnya ya, di 13 September dia break dari 784 dan closingnya itu ditutup naik di 810. Jadi untuk sekarang sih dia bakal menguji kita cari ya. Dia mungkin bakal menguji resisten selanjutnya yaitu sekitaran 860 teman-teman. Oke, kita kasih garis saja. Di 860-an lah teman-teman ya, 860-an. Jadi gitu ya, kalian bisa entry karena dia udah break nih. Kalau misalkan nanti dikasih turun dulu sampai di 760 misalkan, kan closing di 810 nih misalkan, di bawah merah dulu di sesi 1, kalian bisa entry selama closingnya selama sesi 1 di atas 760. Nanti batasi resiko stop loss 3%, 860 jadi area resisten pertama untuk si PTPP. Cuman ya sabar aja kalau misalkan di saham-saham seperti itu ya. Kalau misalkan kalian mau yang pergerakannya cukup oke ya, kemarin udah kita spill 2 hari dan emang kenaikannya lumayan, yaitu si Meta.
Oke, ya Meta ini oke lah. Untuk kemarin nggak tahu nih apakah dia closingnya all time high, kayaknya enggak ya. Cuman dia 30%, 32% gitu. Kenceng nih ya, dari harga 125 sekarang udah di 218. Kalau ngelihat pergerakannya ya kita lihat coba apakah dia belum all time high, cuman kalau misalkan hari ini masih lanjut ya, dia potensi ke terdekat sih 230 dulu ya. 230 ini area yang lumayan kuat lah untuk si Meta ini. Biasanya di sebelum di 230 dia balik balik arah biasanya. Gitu ya. Kalau misalkan 230 dia bisa lanjut masih kuat ya. Dia bisa lah menguji resisten berikutnya. Nah, itu ada di 246 lah ya, teman-teman ya. 246 untuk si Meta. Jadi kalian tahu sendiri pergerakan saham ini lumayan cepat ya. Jadi silahkan batasi resikonya masing-masing. Untuk si Meta seperti itu. Meta, ACST sama aja teman-teman ya. Chartnya sama aja. Jadi kita bahas satu aja. Next kita lanjut ke Indi. Oke. Indi ini dari segi chartnya bagus ya. Kita lihat bersama-sama nih. Kalau misalkan kalian mau tahu view untuk jangka panjang, mungkin kalian join di member ya. Kita akan bahas di sana. Kalau nggak join member, kita akan untuk ya spill harian kayak ini aja untuk sekedar nyari sarapan. Bagus ini untuk si Indi ini. Paling gampang ya kemarin ini waktu dia bisa bertahan di atas 2190 lah, yang mana itu merupakan high-nya di sini ya teman-teman ya, 26 sama 27 Juli 2023 kemarin. Jadi ketika dia udah berada di atas 2190 ya dia siap lanjut ya teman-teman ya. Menurutku dia akan lanjutkan kenaikan, ginilah arahnya ya. Terdekat sih mungkin dia di sini dulu lah. Closingnya ini atau high-nya ini ya, high-nya itu di 2280. Sekarang kan 225 ya, 2250 ya, terlalu dekat ya. Kalau misalkan terlalu dekat ya mungkin di sinilah 2306 katakanlah gitu teman-teman untuk si Indi, karena ini yang merupakan ini gap yang harus ditutup ya. Dan ya di sini juga jadi area resisten dan lumayan berpengaruh lah di 2300 untuk si Indi ya. Bagus ini chartnya nih. Volume kemarin juga ya meskipun kecil tapi setidaknya kenaikannya 2,2%, oke lah untuk si Indi. Gitu ya. Kita lanjut ke Japfa ya. JPFA. Sekali lagi buat teman-teman yang mau join member 100.000 per bulan nanti udah dapat rekomendasi mingguan santai, ada grup khusus, bisa konsultasi portofolio, saham juga, money management juga. Silahkan cek aja linknya di bio itu, nanti langsung ke admin. Gitu. Ini untuk si Japfa ya. Japfa ini ada semacam technical rebound, tapi bisa lah dimanfaatin ya untuk si Japfa. Targetnya kalau misalkan kaliannya itu dari high ke low. Sekarang sih ada di area yang cukup krusial yaitu 1214 ya, 1214. Nextnya kalau misalkan dia kuat dia bakal ke 1246 gitu. Kalau misalkan tanya supportnya di mana, supportnya di sini 1164 ya. Jadi itu adalah area supportnya kemarin yang dia bisa bertahan untuk ada technical rebound. Terdekat sih mungkin ke situ dulu di 1246. Kalau misalkan itu bisa lanjut baru ke 1280 lah. Untuk si Japfa sih gitu dulu ya, karena ini dia masih technical rebound. Kita lihat aja apakah dia kuat untuk lanjut ya. Tapi masih bagus nih, volumenya juga lebih tinggi dari beberapa waktu sebelumnya. Untuk si Japfa seperti itu. Lanjut kita ke MYOR. Nggak ada sinyal atau agak nge-lag sih ini ya aplikasi yang kita pakai ya teman-teman ya, sempat ngebug lah. MYOR bagus nih ya untuk chart beberapa waktu lalunya juga oke masihan. Kalau misalkan mau entry bentar di sini ya, sorry salah. Jadi MYOR ini bagus lah ya. Kalau misalkan dilihat sebenarnya belum kemana-mana juga ya dari Januari ya atau akhir 2022, tapi setidaknya ada pergerakan lah buat yang suka santai. Di sini kan kelihatan ya
dia masih ngikutin garis yang kita buat. Untuk jangka panjangnya sih gini, jadi masih ikut tren lah. Tapi kalau misalkan dilihat dari seminggu yang lalu aja, dia siap menguji resisten di 2630 lah untuk si MYOR. Terdekat dia bakal ke situ dulu, atau di high-nya ini ya 2630, baru next di 2700 ya, 2700 untuk si MYOR arahnya ke sana. Dan kalau 2700 dia udah break, dia potensi ke sinilah ya, ke 2800 atau batas dari garis yang kita buat ini ya teman-teman ya. Jadi setelah dari bawah tentu arahnya dia ke atas, meskipun nggak bisa sekali terbang ya. Untuk saham seperti ini kalian tahu lah pergerakannya cukup santai, justru malah enak yang seperti ini. Jadi kalau hari ini dia closing di atas 2630 aja, dia di sini kan bentuk double bottom ya, kelihatan di sini teman-teman, double bottom kecil. Targetnya bisa sampai 2800. MYOR kayak gitu, lanjut ke MDKA. Oke, MDKA 3000-an ya teman-teman ya. Untuk MDKA sih secara trennya ya sideways ya sebenarnya ya. Belum ada arah kemana-mana juga sih untuk sini. Masih oke. Semoga aja dia bisa bertahan ya, bisa bertahan di atas 3100. Ini jadi support yang lumayan kuat untuk si MDKA. Jadi yang mau entry batasi resikonya di situ. Resisten terdekat untuk si MDKA 3310. MDKA menguji ke situ dulu untuk terdekat ya teman-teman ya, 3310 ya, oke lah, 306 sampai 3310 gitu dulu. Next kalau misalkan dia 3310 dia masih kuat lanjut, dia bakal ke 3430. Kejauhan nggak ya? Kayaknya enggak sih untuk MDKA gitu. View untuk santainya potensial ke arah sana gitu MDKA. Aku rasa udah cukup untuk review market harian. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan join grup Telegram atau join member. Itu nanti lebih spesifik lagi, ada area buy sell-nya setiap hari. Jadi manfaatnya nggak cuma ada rekomendasi mingguan, ada scalping harian juga. Misalkan nanti ada yang menarik, atau misalkan konsultasi portofolio tentang persentase entry di setiap saham, nanti juga dibahas di sana. Money management, psikologis tradingnya juga gitu. Silahkan yang mau join cek di deskripsi. Gitu aja untuk market hari ini. Silahkan, untuk minggu ini ada 4 hari, jadi hari Kamisnya libur kalau nggak salah ya teman-teman ya. Silahkan dinikmati saja seperti itu. Thank you teman-teman dan happy cuan.